Biologi Squad. Kali ini gue akan membuat sebuah tutorial gimana sih cara ngedit video pembelajaran pakai KineMaster Pro. Buat kalian yang belum punya aplikasinya, tenang aja. Kalian bisa download dulu versi Pro-nya di link yang gue taruh di description box. Sebelumnya, kalian bisa lihat dulu nih video gue yang sistem imun, karena editan kali ini bakal berhubungan sama video kemarin. Baru kalian balik lagi ke sini. Oke, jadi langkah pertama yang gue lakuin, biasanya gue cari konsep yang mau gue buat dulu. Konsep yang gue buat di sini, yang pertama adalah intro, kilas video, pembahasan, lalu penutup. Nah, kalian bisa tentuin konsep sendiri dan gak harus ngikutin kayak gue. Langkah kedua, gue tag video materi. Ini terserah kalian tagnya mau gaya gimana, mau pakai green screen boleh, mau nggak pakai green screen pun juga boleh. Yang penting sepede kalian dan sekeren kalian. Tentuin konsep udah, tag video juga udah. Langkah ketiga, gue nyari animasi yang tentunya berkaitan dengan materi yang gue kasih. Misalnya, gue kan bahas sistem imun. Berarti gue bahas tentang sel-sel darah putih. Nah, gue nyari-nyari nih di internet apa aja animasi yang berhubungan dengan sel darah putih tersebut. Tenang aja, kalian gak perlu beli mahal-mahal buat nyari animasi-animasi tersebut, karena banyak banget web-web gratis yang nyediain animasi tersebut. Lalu yang terakhir, proses editing. Ketika semuanya udah selesai, bahan-bahannya udah ada, bahan-bahannya udah dikumpulin, tinggal proses editing. Nah, jadi caranya gini. Oke, pertama-tama kita buka dulu aplikasinya. Seperti yang kalian lihat, yang sebelah kanan ini adalah video-video yang udah pernah dibuat. Terus kita pencet plus, tentuin rasionya. Lalu kita pencet media di bagian kanan, terus kita pilih background yang akan ditampilkan. Oke, misalnya ini. Nah, ini kan belum sejajar. Nah, cara sejajarinnya kita pencet gambarnya, terus kita pencet yang pan and zoom, jangan lupa dipencet tengahnya. Nah, terus kita ratain. Terus kita pencet checklist. Nah, ini udah rata. Jangan lupa kita panjangin biar nanti gampang. Nah, background udah, sekarang kita tambahin video yang udah kita tag dengan cara pencet layer, terus kita pilih. Nah, ini. Nah, kalau udah, cara ngilangin backgroundnya, kita pencet chroma key, terus kita enable. Nah, kita sesuai nih sampai rapi dan gak kelihatan. Kalau udah, kita sesuaiin, karena gue mau ada nama di kanan, jadi gue taruh kiri, kita pasin. Udah. Nah, di sini kan ada in animation, overall animation, out animation. Jadi in animation ini berfungsi masuknya video nanti kayak gimana. Contoh nih, kalau pop, gue biasanya sih pakai yang pop. Nah, ini bisa dicepetin waktunya, jadi nanti dia kayak gini. Lalu overall animation, ini tuh keseluruhan animasinya mau kayak gimana. Sedangkan kalau out animation, nanti saat videonya selesai, dia mau kayak gimana. Nah, misal kalau kayak gini kan dia fade. Nah, karena gue gak pakai, jadi gue nonin semuanya. By the way, gue udah ngecropin, jadi gue di sini nggak ngecrop lagi. Nah, ini kan videonya kepanjangan atas sama bawah. Jadi caranya, yang atas kita pencet, yang background kita pencet, terus kita pencet gunting, lalu pencet trim to right. Nah, jadi dia sama. Kalau semuanya udah pas, sekarang gue mau kasih tahu cara nampilin teksnya. Jadi pertama kita dengerin dulu biar sesuai. Halo Biologi Squad, perkenalkan nama gue Nabila Video. Nah, karena dia bilang Nabila Videonya di sekitar sini, jadi kita layer tag. Nah, kalau udah kita bisa atur warnanya, terus kita bisa atur juga fontnya mau kayak gimana. Kalau gue milihnya yang ini. Kayak biasa, in animation-nya kita tambahin biar keren. Nah, kita coba lihat. Nah, kan nama gue Nabila Vidya dari Unip. Nah, kan
Universitas Lampung, Prodi Pendidikan Biologi. Nah, di sini kan Universitas Lampung. Universitas Lampung. Kita tambahin di sini teks. Lalu lakuin cara yang sama kayak tadi. Kita atur. Lagi. Vidya dari Universitas Lampung, Prodi Pendidikan Biologi 2019. Nah, kan sampai sini. Jadi kita potong nih. Kita potong, terus bawahnya juga kita potong. Jadi, kalau kita potong berarti teksnya cuma sampai sini doang. Sorry, ada yang gue lupa. Jadi awal-awal itu kan ada cuplikan. Nah, jadi caranya kita cari background lagi. Ya. Lalu kita pencet. Di sini ada tulisan clip graphics, kita pencet terus kalau gue pakai VS Step yang 8. Nah, dia kayak gini bentuknya. Karena ada title teksnya, jadi gue hilangin dengan cara pakai spasi kayak gini. Nah, menurut gue itu kan sepi banget tadi. Jadi gue tambahin audio di sini. Kira-kira lagu mana yang cocok. Nah, menurut gue ini cocok. Jadi kita dengerin. Karena suaranya terlalu kencang melebihi suara gue, jadi kita pencet audionya, lalu kita pencet ini, kita turunin sampai sekiranya suara kita gak kedengeran, dan auto volume jangan lupa. Sampai sekiranya suara kita kedengeran. Nih. Halo Biologi Scott. Karena suara gue udah kedengeran, jadi sekarang kita tinggal motong lagu yang kelebihan dengan cara kita pencet audio, terus kita trim. Nah, selesai intronya. Nah, sekarang gue mau buat kayak tampilan video gitu. Jadi kita ke media, pencet background. Nah, gue pakai background hitam di sini. Terus kita panjangin. Oke. Nah, lalu kita pencet layar, media. Yang pertama kita pencetin dulu. Nah, kita denger. Nah, karena gue mau bikin jadi 4, kita kecilin, terus kita rapihin. Ini terserah kalian maunya gimana. Kalau gue ya gini, coba kita dengerin. Nah, misalnya lo cuma mau sampai sini buat ke video kedua, lo mau cuma sampai sini sebelum dia geser. Jadi terus lo tambahin layar, media, terus kita buka yang kedua, kita kecilin. Gue di sini biar lebih. Nah, coba kita dengar. COVID-19 telah menyebar di 189 negara. Nah, buat nambahin video selanjutnya, kita pakai cara yang sama kayak tadi. Di 138. Nah, karena seperti yang lo dengar, suaranya itu pada ini saut-sautan. Jadi kita lihat di timeline nih. Nah, untuk dari video 1 ke video 2, ini kan ada jeda nih di sini nih. Nah, jadi gue ngakalinnya, gue potong dari sini, pencet ini, terus split at playhead. Nah, dia jadi videonya kebagi 2 gitu. Nah, nanti bagian yang sini gue mute, set. Nah, nanti jadi video 1 ini suaranya nggak bakal kedengeran di video saat video muncul. Dr. Bambang Sutrisna, Guru Besar Epidemiologi FKM Universitas Indonesia meninggal dunia. Jadi dia nggak bertabrakan kan? Nah, buat video berikutnya, lakuin cara yang sama kayak yang sebelumnya. Nah, kita dengerin biar nggak bertabrakan. Indonesia meninggal dunia. Jumlah kasus terinfeksi virus corona 2019 nCoV terus meningkat. Nah, jadi nggak bertabrakan kan? Nah, karena videonya cuma sampai sini doang, berarti video-video yang kelebihan ini kita trim. Head. Nah, gitu. Gue mau kasih transisi nih. Jadi gue pencet medianya, gue split lagi, terus
Di sini gue kasih video penenangnya. Penenang kayak gimana, misalnya ini. Pasien positif terinfeksi virus corona atau COVID-19 diyakini dapat Sampai sini kan. Seperti biasa, buat nambahin video kita pakai cara yang sama. Nah, karena udah sampai sini, terus ini orang kepanjangan kita trim. Nah, udah. Nah, dari sini ke sini, ini kan ada transisi, kita bisa pencet. Kalau gue biasa pakai yang ini. Jadi kayak gini. Gue bisa pakai ini. Ini kita panjang, kita sejajarin dulu. Nah, gini jadinya. 19 nCoV terus meningkat. pasien positif terinfeksi virus. Gitu guys caranya. Lalu gue pembahasan. Nah, pembahasan ini gue nggak bakal ngasih tahu cara editnya semuanya karena hampir cara editnya itu sama, cuman tergantung ke kreativitasan kalian masing-masing. Jadi gue bakal ngasih sedikit aja footage yang bakal sekiranya gue edit di sini. Jadi pertama kita media. Nah, kita panjangin, jangan lupa. Oke, udah misalnya ini kita pasin. Nah, dari sini kita pencet media, kita cari bahannya misalnya. Lalu kita ganti backgroundnya pakai chroma key. Nah, karena udah, gue biasa gini. Bisa ya? Nah, setiap gue bilang kok bisa ya, gue biasanya nambahin overlay. Terus ini seperti biasa ini udah gue download. Nah, kok bisa ya? Itu kan kata tanya kan. Ini gue tambahin di sini. Nah, karena gue mau buat kanan sama kiri, kita bisa pencet nih yang ini brush up. Kita pencet brush up. Terus kita pencet ini, terus kita duplicate. Nah, kita pencet yang bawah. Tada. Yang tadi gue bilang di sini ada on animation, overall animation, kita bisa pencet gini. Nah, kalau gue mau yang blink show, ini kita samain yang blink show. Dah, jadi nanti jadinya gini. Kok bisa ya orang itu terkena virus? Kok bisa ya orang itu terkena penyakit? Nah, jawaban-jawaban tadi bakal terjawab di materi yang bakal kita bahas ini. Nah, jadi gue pengen bahas sistem imun. Nah, setiap ngomong itu kemudian kita kasih teks seperti biasa. Nah, misalnya kita gedein. Terus jangan lupa in animation gue selalu pakai pop biar kayak munculnya lucu. Nah, jadi gue pengen bahas sistem imun. Nah, kan dia cuma sampai sini. Jadi, karena ini kelebihan, gue trim ke kanan. Jadi biar dia sekalian hilang. Jadi gue pengen bahas sistem imun. Nah, hilang kan? Terus kita taruh ke sini. Itu dibagi menjadi dua. Ada sistem imun non-spesifik. Nah, dia ngomong ada sistem imun non-spesifik. Imun non-spesifik atau yang biasa kita kenal sistem imun bawaan, dan ada sistem imun spesifik atau. Nah, karena gue males buat ngatur-ngaturnya, jadi kita kalau mau cepet kita pencet ini, terus kita pencet duplikat. Nah, kan ada dua nih. Yang kedua ini, yang hasil duplikatornya kita geser ke yang mau kita. Ada sistem imun spesifik atau yang. Nah, kita pencet, terus kita pindahin. Terus kita pencet ini. Nah, kita geser, kita pasin. Jadi deh kayak gini. Spesifik atau yang biasa kita kenal sistem imun bawaan, dan ada sistem imun spesifik atau yang biasa kita kenal sistem imun adaptif. Nah,
biar dua-duanya kelihatan, yang ini sama ini kelihatan, ini perlu kita panjanginnya sampai sini Pak, samain gitu. Jadi tetap ada nih Sistem imun adaptif. Nah, lakuin teknik duplikat tadi ke kata-kata yang selanjutnya. Jadi biar nggak capek, kita bisa duplikat aja langsung. Nah, kayak gini nih. Jadi nggak perlu capek ngedit ulang lagi. Nah, selanjutnya gue mau ngasih tahu cara gimana nampilin kayak animasi gitu. Nah, di sini gue udah ada footage-nya. Seluler. Kita bahas satu persatu ya. Nah, siapa aja nih kira-kira yang bekerja? Jadi, ada sel-sel fagosit. Nah, terus gue mau Satu persatu ya. Nah, siapa aja nih kira-kira yang bekerja? Jadi, ada sel-sel fagosit yang bakal memakan patogen-patogen kita yang masuk dari kulit kita. Jadi, ada makrofag. Nah, setiap cara gue nampilin kayak animasi gitu, gue pencet layar, terus media, terus di bahan misalnya kita cari makrofag itu ini. Nah, ini kan bentuknya masih kotak. Kita pencet, terus kita pencet cropping, pencet ini shape bulat. Nah, kita iniin biar jadi bulat. Nah, gini. Terus gue biasanya kasih blending. Udah gue blending, gue multiply, jadi putih-putihnya itu hilang. Jadi gini. Kita cocokin sesuai yang kita tunjuk. Terus in animation pop. Nah, kalau bisa dicepetin aja. Jadi gini. Kulit kita. Jadi ada makrofag. Lakuin cara yang sama buat ke semuanya. Karena cuma sampai sini, kita kayak biasa kita crop biar dia hilangnya barengan. Nah, jadi gini. Dan juga eosinofil, makrofag, dan neutrophil. Nah, terus lagi. Oh iya Kak, kalau kalian males bisa kayak tadi kita duplicate, terus kita taruh sini. Makrofag dan neutrophil yang ini kita duplikat lagi. Nah, kita bisa lihat. Nah, makrofag dan neutrophil berperan. Terus kita hilangin. Makrofag dan neutrophil berperan sangat penting dalam memfagosit patogen-patogen yang berbahaya di luar sana. Nah, gitu guys caranya. Karena udah cuma sampai sini doang, jadi gue crop udah. Nah, selanjutnya gimana sih cara biar ada suara gitu loh. Nah, pertama gambar, kita sesuaiin sama gambarnya misalnya di sini. Terus kita pencet audio. Terus gue di sini udah
SFX Asset. Nah, kita dengerin satu-satu. Nah, misalnya ini nih sama bell. Yaudah, kita lihat aja sesuai gambarnya. Udah pas. Terus kita duplikat lagi. Kita sesuaiin sama gambar kedua, yaitu di sini kan. Di sini. Nah, bellnya kita tahan, terus kita geser ke sini. Terus kita duplikat lagi sama gambar ketiga, ada di sini. Bellnya kita samain. Lalu yang terakhir ada lagi di sini, kita duplikat lagi. Duplikat ke sini. Nah, nanti jadinya gini. Jadi ada makrofag, neutrofil, dendritic cell, dan juga eosinofil. Makrofag dan neutrofil. Nah, gitu guys. Selesai deh. Yeay. Jadi gitu aja sih. Nah, terus terakhirnya gue nggak pakai closing karena gue lupa. Jadi gue cuman pakai thank you di sini. Nah, biar lebih ada suaranya gitu, gue cuman masukin SFX Asset yang gitar. Udah deh, selesai. Nah, udah, setelah itu kita pencet yang ini. Terus biasanya gue HD aja karena kalau full HD memori gue penuh. Nah, di ini terserah mau yang mana sesuai kapasitas memori kalian. Lalu pencet export kalau udah mau nge-save, tinggal pencet export. Terus tunggu sampai selesai. Yeay, selesai. Jadi gitu aja tutorial dari gue. Mohon maaf banget kalau bahasanya kurang bisa dipahamin atau kurang jelas. Tapi kalau kalian masih bingung dan mau nanya-nanya, kalian boleh langsung komen di bawah, biar nanti gue balas gimana caranya. Oke? Jangan lupa follow Instagram gue. Dan terima kasih.